Perkenalkan, nama saya Rizky Umami Mangunsong, NIM 1803011067. Saya berasal dari kelas Hama dan Penyakit Tanaman 2018, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu perkebunan kelapa sawit milik rakyat di Kecamatan Air Joman. Nah, di sini saya akan melakukan seperti penyuluhan kepada beberapa peternak mengenai bagaimana sih sistem integrasi ternak dengan tanaman kelapa sawit dan apa sih yang bisa dimanfaatkan dari hasil samping tanaman kelapa sawit itu sendiri. Selamat sore Bang, perkenalkan saya Rizky Umami Mangunsong, mahasiswa dari Fakultas Pertanian USU Medan. Nah di sini Bang saya ingin melakukan seperti penyuluhan gitu kepada peternak mengenai sistem integrasi ternak dengan tanaman kelapa sawit. Di mana Bang konsep dari integrasi ternak dengan kelapa sawit ini kita meletakkan ternak kita di perkebunan dan nantinya ternak kita itu akan memakan hijauan yang ada di perkebunan kelapa sawit itu, dan nantinya ternak kita itu akan mengeluarkan kotoran yang dapat dijadikan pupuk sehingga dapat menambah unsur hara pada tanah hingga meningkatkan produktivitas dari tanaman kelapa sawit itu sendiri gitu. Nah jadi Bang kegiatan ini tuh sama-sama saling menguntungkan gitu untuk ternak ataupun untuk perkebunan itu sendiri. Jadi kalau untuk perkebunan keuntungannya itu yang pertama dapat mengurangi biaya pengendalian gulma karena kan nanti akan dimakan oleh ternak itu. Yang kedua, kotoran dari ternak itu dapat menjadi pupuk untuk tanah sehingga dapat meningkatkan unsur hara gitu. Sedangkan keuntungannya untuk ternak dapat meningkatkan bobot badan dari ternak itu sendiri karena memakan hijauan yang ada di perkebunan itu. Nah jadi Bang, selain hijauan yang ada di perkebunan itu, kita juga dapat memanfaatkan limbah kelapa sawit seperti pelepah sawit yang dapat digunakan sebagai pakan pengganti dari hijauan. Nah jadi pelepah sawit ini tuh pelepah daun sawit ini dapat menggantikan rumput atau hijauan sampai dengan 60% tanpa mengurangi laju pertumbuhan bobot badan dari ternak itu sendiri. Nah, pelepah ini dapat diberikan dalam bentuk segar ataupun diproses terlebih dahulu dengan cara fermentasi. Nah, kelebihan dari fermentasi ini Bang, yang pertama, proteinnya tinggi sehingga dapat meningkatkan bobot badan dari ternak itu sendiri. Yang kedua, dapat disimpan dan tahan lama gitu. Nah jadi Bang untuk cara pembuatan fermentasinya ini tuh yang pertama kita harus menyiapkan alat yang namanya tuh cover atau alat penggiling. Kemudian bahannya itu 200 kg pelepah sawit, 1 kg urea, dan 1 kg mikroba. Kita menggunakan merek dagangan Starbio dan 8 liter air. Nah caranya itu pertama kita haluskan pelepah sawit ini tadi dengan mesin cover. Kemudian kita larutkan urea dan Starbio tadi menggunakan air. Setelah itu kita campurkan larutan tersebut ke pelepah sawit yang sudah kita cincang dan kita masukkan ke dalam plastik karung agar tidak ada udara gitu kan Bang. Baru kita simpan selama lebih kurang 7 sampai dengan 14 hari. Setelah itu sebelum kita kasih ke ternak, kita anginkan dulu, baru boleh kita kasih ke ternak seperti itu Bang. Jadi pelepah sawit seperti itu bisa Abang manfaatkan untuk pakan ternak abang-abang sendiri seperti itu Bang. Sebelumnya selamat sore Pak, perkenalkan saya Rizky Umami Mangunsong, mahasiswa dari Fakultas Pertanian USU Medan. Nah, jadi di sini Bang, Pak, saya ingin melakukan penyuluhan gitu kepada peternak mengenai sistem integrasi ternak dengan tanaman kelapa sawit. Jadi Pak, konsep dari integrasi ternak dengan kelapa sawit ini tuh kita memanfaatkan hijauan yang ada di perkebunan seperti rumput untuk dimakan oleh ternak kita itu sendiri. Nah, keuntungan untuk perkebunan itu sendiri, kotoran yang dikeluarkan oleh ternak kita itu nanti akan menjadi pupuk sehingga dapat menambah unsur hara pada tanah tersebut seperti itu. Nah, selain hijauan, kita dapat memanfaatkan pelepah sawit sebagai pakan pengganti rumput atau hijauan sampai dengan 60% tanpa mengurangi laju pertumbuhan dari bobot badan ternak kita itu Pak Bang.
Jadi pelepas dari sawit ini tuh dapat kita berikan ke ternak dalam bentuk segar ataupun diproses terlebih dahulu dengan cara fermentasi. Nah, untuk cara fermentasinya itu Pak, kita harus menyiapkan alat yang namanya cover atau alat penggiling. Dan bahan itu yang harus kita siapkan itu Pak, 200 kg pelepas sawit, 1 kg urea, dan 1 kg mikroba. Nah, di sini kita bisa menggunakan merek dagang Starbio dan 8 liter air gitu Pak. Untuk cara membuatnya itu Pak, yang pertama kita haluskan terlebih dahulu pelepas sawit ini tadi menggunakan cover dan kita larutkan urea dan Starbio tadi menggunakan air. Setelah itu Pak, kita campurkan larutan tadi itu ke pelepas sawit yang udah kita haluskan. Setelah itu kita masukkan ke dalam ke dalam plastik karung gitu Pak, agar tidak ada aktivitas udara di dalamnya. Dan kita tunggu atau kita biarkan selama 7 sampai dengan 14 hari. Nah, setelah 7 sampai dengan 14 hari tidak boleh langsung kita kasihkan ke ternak. Namun harus kita kering anginkan dulu seperti itu, Pak. Nah, keuntungan dari fermentasi ini, Pak, yang pertama proteinnya cukup tinggi sehingga mampu untuk meningkatkan bobot badan dari ternak kita itu sendiri. Yang kedua, fermentasi ini tuh dapat bertahan lama gitu Pak Bang. Sekian yang dapat saya sampaikan Pak Bang, semoga dapat dimengerti. Terima kasih atas waktunya ya Bang, Pak.